Di sini saya punya soal cerita yang cukup menarik. Seorang perempuan bersepeda ke kantor di jalan yang sejajar dengan rel kereta api. Ia melaju dengan kecepatan 6 km per jam, jadi konstan. Gitu. Setiap hari dia tiba di palang pintu kereta api pada waktu yang bersamaan dengan sebuah kereta. Jadi ketemu gitu di palang pintu kereta api ya. Suatu hari dia terlambat 50 menit dan bertemu dengan kereta api tersebut di tempat yang jaraknya 6 km dari palang pintu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kereta untuk mencapai palang pintu kereta api? Nah, kita coba gambarin dulu ya sebenarnya soal ini tuh kayak gimana. Jadi seorang perempuan dari titik ini, dia jalan gitu kan, ini jalannya itu di sebelah rel kereta. Nah, satu titik si jalannya itu bersilangan dengan rel kereta. Kalau kita bersilangan dengan rel kereta pasti ada palang pintunya kan. Nah, ini palang pintu kereta api. Nah, dia berjalan dari titik ini ke titik ini dengan kecepatan konstan gitu kan, bersepeda dengan kecepatan konstan. Ini V-nya sama dengan 6 km per jam. Kemudian kalau misalkan kita tahu di titik ini kita bilang jamnya itu ada atau waktunya dia pergi itu pukul T sama dengan 0, dia akan tiba di titik ini dengan T sesuatu kan, pada pukul sesuatu gitu. Kita nggak tahu berapa nilainya tapi kita bisa tulisin A gitu. Pada pukul A, dia tiba di palang pintu kereta api ini. Jadi si perempuan itu tiba di sini, sama juga si kereta itu tiba di palang pintu itu pada pukul T sama dengan A. Gitu kan. Atau kita bisa bilang juga, waktu yang ditempuh oleh perempuan itu dari sini ke sini, saya coba pakai warna yang berbeda ya. Waktu yang ditempuh dari sini ke sini adalah A jam gitu kan. Karena T-nya adalah 0 waktu pertama dia pergi. Nah, sekarang suatu hari dia terlambat. Terlambat 50 menit. Jadi titik awalnya perginya sama, dia di sini, ini jalurnya sama kayak gini, kemudian ini ada palang kereta kan. Dia pergi dari sini, dia terlambat 50 menit, berarti dia pergi pada pukul T sama dengan 5 per 50 per 60 ya. Karena itu menit, tapi karena ini di sini satuannya jam, jadi kita bukannya 50 menit nulisnya di sini. T sama dengan 5 per 6 gitu kan, 5 per 6 jam. 5 per 6 itu dari 50 menit ini. Tapi dikonversi ke jam. Karena di sininya A jam gitu. Dan di sini juga karena kecepatannya kilometer per jam biar gampang aja. Nah, dia terlambat, dia berangkat pada pukul T sama dengan 5 per 6. Di satu titik dia ketemu nih sama si kereta. Sama si kereta itu di titik ini dia ketemu tiba-tiba berpapasan. Nah, jarak dari sini ke sini adalah 6 km yang ini kan. Jadi dia belum sampai ke palang pintunya, dia udah ketemu kereta. Ini 6 km. Dari sini juga kita tahu sebenarnya keretanya tuh berangkat dari titik ini ke sana. Jadi dia kayak susul sama keretanya gitu. Nah, karena ini 6 km, kita bisa tahu karena kita punya kecepatan ya, di sini 6 km per jam. Jadi si perempuan tadi dari titik ini ke palang pintunya itu dia perlu berapa jam sih sebenarnya? Kita kan bisa tahu kan? Karena kita punya kecepatan dia bersepeda itu konstan 6 km per jam. Berarti dari sini ke sini itu jaraknya adalah atau waktu yang perlu jaraknya adalah 6 km dan waktu yang diperlukan untuk menempuh dari sini ke sini adalah 1 jam kan. Nah, kalau dari sini ke sini kita 1 jam tahu dan dari titik awal sampai palang itu A jam, berarti dari sini sampai sini juga kita tahu kan. Ini adalah A dikurang 1 jam gitu kan. A kurang 1 jam. Nah, kalau misalkan dari sini ke sini kurang 1 jam, jadi si mereka itu kereta dan ibu-ibu tadi itu ketemu di sini pada pukul T sama dengan berapa? T sama dengan 5 per 6 ditambah A kurang 1 kan? Ya kan? Dia ketemu di titik ini tuh, dia ketemu di titik ini pada pukul 5 per 6 tambah A kurang 1. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita tahu si kereta itu
terus melaju ke sana kan, dan dia bakalan sampai ke si palang pintu ini. Tapi berapa menit yang dibutuhkan kereta dari sini ke sini? Nah, kita tahu kalau si kereta itu tiap harinya dia berulang-ulang terus sampai di titik ini tuh sama dengan A gitu. Kereta ini sangat tepat waktu gitu. Jadi dia tiba di palang pintu ini pada pukul T sama dengan A. Dan kita tahu kalau di sini itu baru pukul T sama dengan 5/6 tambah A kurang 1. Jadi kan kita tinggal kurangin aja kan waktunya. Jadi waktunya itu A, si kereta itu pasti sampai di sini A. Dan waktu sekarang adalah 5/6 kurang 5/6 tambah A kurang 1. Gitu ya. Nah, ini kita bisa jabarkan A kurang 5/6. Ini dikurang A ditambah 1. Saya cuma buka kurungnya ini. A-nya ini kan bisa dicoret. Berarti ini sama dengan negatif 5/6 tambah 1 atau 1 kurang 5/6. Ini sama dengan 1/6 jam gitu kan. Karena ini yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan. Oh, oke. Yang kalau misalkan ditanyainnya jam, ya udah 1/6 jam. Tapi di sini dia nggak bilang waktunya itu dalam bentuk apa. Kalau menit, ini sama dengan 1 jam itu 60 menit, berarti kalau dalam menit ini adalah 10 menit. Ya, soal yang cukup menarik.